kimia. Ayo. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir logika fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logika fallacy? Pertama-tama kita harus memahami pengertian logika fallacy. Logika fallacy adalah sebuah kesalahan dalam penalaran. Hal ini terjadi karena seseorang salah dalam memahami sebuah argumen. Istilah fallacy berasal dari bahasa Latin, yaitu fallacia, yang berarti deception atau dalam Indonesia disebut tipu muslihat atau penipuan. Dengan kata lainnya adalah argumen yang dilontarkan tidak terbukti kebenarannya, mengubah opini publik, memutar balik fakta, pembodohan publik, fitnah, provokasi, serta rian, pembunuhan karakter, memecah belah, menghindari jerat hukum, dan meraih kekuasaan dengan janji palsu. Jenis-jenis logika fallacy ada 8. Yang pertama, argumentum ad hominem. Ad hominem atau penyerangan pribadi adalah cara untuk menyerang sebuah kebenaran klaim dengan cara menyerang diri pribadi lawannya. Alih-alih menyerang klaim argumen lawannya, orang yang melakukan logical fallacy ini justru malah menunjukkan sifat negatif lawannya yang pada hakikatnya tidak berkaitan dengan klaim yang diberikan. Yang kedua, burden of proof. Burden of proof berkaitan dengan beban pembuktian. Si pembuat klaim menyatakan bahwa orang lainlah yang harus memberi bukti bahwa dia salah, bukan malah memberikan bukti bahwa dia benar. Yang berikutnya, yang ketiga, false cause. Fallacy jenis ini mengasumsikan efek kausalitas atau sebab akibat antara hal-hal yang terjadi secara kebersamaan atau berurutan, padahal kedua hal tersebut sangat tidak berkorelasi satu sama lain. Yang keempat, strawman. Strawman fallacy adalah sesat pikir yang mempresentasikan posisi atau argumen lawannya secara salah, kemudian menyerang argumen tersebut seakan-akan itulah argumen lawannya tersebut. Yang kelima, appeal to emotion. Fallacy jenis ini membuat argumen yang memanipulasi respon emosional untuk menggantikan atau menutupi argumen lain yang lebih valid dan masuk akal. Yang keenam, slippery slope. Fallacy ini mengasumsikan bahwa jika kejadian A terjadi, maka B juga akan terjadi tanpa didukung dengan bukti atau penalaran yang masuk akal. Untuk itu kejadian A dilarang dan tidak boleh terjadi. Yang ketujuh, hasty generalization. Fallacy ini adalah generalisasi yang terburu-buru dan over generalization. Generalisasi ini dibuat berdasarkan pengamatan yang terlalu sedikit. Dan yang terakhir, circular reasoning. Fallacy yang menyatakan bahwa kondisi A benar karena B, kondisi B benar karena A. Logika ini menggunakan penalaran melingkari yang saling berkelindahan. Cara mengatasi logika fallacy gimana? Cara untuk mengatasi atau menghindari, memastikan bahwa kesalahan logika dapat melemahkan argumen, namun dengan syarat bahwa kita memiliki bukti untuk validasi informasi. Maka dari itu, kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu apa yang akan disampaikan, mulai dari pengertian, alasan, hingga bukti agar argumentasi kita relevan. Cukup, dan sekian, terima kasih.